Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu di Daroin Otomotif dan Pengelasan. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai cara memahami cacat pengelasan ya. Tentunya cacat pengelasan itu sangat penting sekali ya, yang nantinya akan menentukan hasil dari sebuah pengelasan tersebut ya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai spatters. Apa itu spatters? Spatters adalah sebuah percikan hasil pengelasan ya. Kita bahas di sini. Atau percikan las ya. Bentuknya seperti ini, gambar 3 dimensinya. Ya, penjelasannya, spatter merupakan butiran-butiran logam cair yang keluar dari rumah atau jarum las ya. Arus busur yang terlalu tinggi ini menyebabkan terjadinya spatters tersebut ya. Jadi kita harus memperhatikan cara atau proses pengelasan kita. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ya. Nah, ada bintik-bintik kecil seperti ini. Nah, ini sangat tidak enak atau tidak nyaman kita ketika kita lihat ya seperti ini. Nah, bisa kita ini sebentar saya posisikan ke yang lebih terang. Nah, ini ya. Nah, di sini banyak sekali percikan-percikan hasil pengelasan yang kurang bagus ya, jika dilihat atau dinilai ini akan mengganggu dari pengelasan ya. Apakah ini bisa dibersihkan, Pak? Bisa. Ini bisa kita bersihkan dengan cara menggunakan pahat besi ya. Tapi tentunya akan menguras tenaga dan energi, dan waktu juga akan menguras waktu ya. Oleh karena itu kalau bisa dalam proses pengelasan harus bagus ya. Nah, ini kalau kita bersihkan memakai kuku seperti ya lengket ya, itu agak susah sekali. Nah, otomatis di sini harus kita bersihkan biar hasilnya bagus. Untuk yang kedua yaitu mengenai undercut. Apa itu undercut? Undercut adalah di sini bisa kita lihat ya bersama-sama. Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, undercut di sini adalah ini besinya, ini bisa kita lihat ya. Ini gambar 3 dimensi seperti ini. Surface undercut. Takik las atau undercut. Material termakan oleh busur las tapi tidak berisi oleh logam pengisi. Nah, itu penyebabnya adalah arus busur terlalu besar. Ayunannya juga terlalu cepat ya, seperti ini. Jadi diusahakan ampernya saat kita mengelas itu harus sesuai, jangan terlalu besar ya. Nah, kalau terlalu besar dan posisi pengelasannya terlalu menukik atau terlalu tajam, nah ini akan menyebabkan dari sebuah cacat las yaitu undercut seperti ini ya, teman-teman semuanya. Ini harus diperhatikan karena kalau seperti ini nanti dalam penilaiannya atau dalam kita berlomba ini akan memengaruhi nilai ya. Oleh karena itu diusahakan dalam mengelas itu ampernya harus sesuai. Nah, bagaimana amper yang sesuai? Kita harus sering-sering mencoba mencoba ke benda-benda yang tidak terpakai ya, dilas. Nanti hasilnya kalau ayunan kita sudah pas, setelan kita sudah pas, nanti kita arahkan ke benda kerjanya ya, seperti ini undercut. Nah, ini kalau dalam penilaian di sebuah juri ya seperti ini sangat ini sudah termasuk sebuah cacat pengelasan. Oleh karena itu diusahakan seminimal mungkin harus bagus ya, jangan sampai terjadi cacat sebuah pengelasan seperti ini ya. Ini kalau kita zoom, nah ini ya dekok ya, jadi sekitar pengelasan itu besinya itu kemakan. Nah, ini namanya undercut seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa spatters ya, tadi sudah saya jelaskan. Oleh karena itu diusahakan harus sesuai seperti itu. Di sini kami ya, di sini di SMK kami ini sering dijelaskan ya. Jadi yang bagus yang bagaimana, yang tidak bagus yang bagaimana itu sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai slug inclusion ya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ya, yaitu adalah di sini saya jelaskan ya. Adalah cacat yang terjadi pada daerah pada hasil pengelasan
cacat ini berupa slug atau fluk yang mencair yang berada dalam melasan yang terjadi pada daerah awal dan berhentinya proses sebuah pengelasan. Nah, ini ya, di sini ada, kita sebentar saya zoomkan ya, ini agak ya kameranya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ada terak-terak yang terperangkap di dalam sebuah pengelasan ya. Ini menyebabkan yang pertama sebuah pengelasan itu kurang bagus hasilnya. Ya, dari segi kekuatannya pun juga kurang bagus. Di sini dari segi kita lihat juga kurang bagus, dari segi kekuatannya tentunya juga kurang bagus karena ada terak-terak yang terperangkap seperti ini ya. Nah, ini disebabkan karena apa, Pak? Ini macam-macam penyebabnya ya. Ini dari ampere bisa, dari posisinya bisa ya. Jadi harus diperhatikan bagaimana caranya mengayunnya ya. Cara mengayunnya ini harus kita perhatikan. Seperti itu ya. Di sini juga terlihat bentar. Masih kurang fokus kameranya. Nah, ini kita fokuskan dulu ya. Ini adalah posisi 1F ya. Jadi posisinya seperti ini 1F. Kalau yang tadi posisinya mendatar 1G. Kalau ini 1F seperti ini posisinya ya. Jadi kita mengelas di posisi tengah-tengah atau di pas pertengahan seperti ini. Nah, ini karena hasilnya ada seperti ini ya. Ini kalau kita dalam sebuah pekerjaan ini harus kita mengulang kembali agar bisa lebih bagus. Oleh karena itu harus sering-sering kita mengelas atau mencoba-coba agar hasilnya lebih bagus seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini banyak sekali terak-terak yang masuk ke dalam sebuah pengelasan. Nah, ini akan mempengaruhi hasil dari pengelasan tersebut. Begitu teman-teman semuanya ya. Seperti ini. Nah, ini tadi kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah ini undercut. Terus karena besinya kemakan. Terus yang ini adalah spatter ya. Nah, seperti ini. Jadi kita harus hafal. Jika ditanya oleh, misalkan kita lomba, kita ditanya ini apa, ini cacatnya bagaimana, ini berupa apa, itu kita harus tahu seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh pengelasan yang ya masih belum bagus sekali, cuman sudah pas ya, sudah kuat, cuman ini masih ada beberapa yang kurang pas di daerah yang belakang ya. Nah, ini ada beberapa yang slug inclusion ya, beberapa terak yang terperangkap di daerah pengelasan seperti itu ya. Nah, besinya seperti ini kita lihat. Nah, ini ya. Ya, seperti ini. Oke. Ini sama ya. Tadi kalau posisi ini, posisi tengah-tengah itu posisinya 1F. Jadi harus kita ingat posisi 1F, posisinya seperti ini. Posisi di tengah-tengah kita mengelas seperti ini ya. Nah, jadi ke semuanya ini adalah beberapa cacat pengelasan ya. Ini juga sebuah cacat pengelasan. Ini pengelasannya sudah bagus. Cuma di sini ada beberapa, di paling ujung juga ada. Ini adanya slug inclusion sama ya, yang terperangkap di dalam pengelasan. Juga ini di tengah juga ada. Nah, ini ada satu lagi. Nah, diusahakan harus bagus semuanya ya, harus rapi. Juga ayunannya itu kita usahakan harus sesering mungkin kita latihan ya. Jadi dalam dunia pengelasan itu, kalau kita sering mengelas atau mencoba, itu tangan kita itu sudah hafal. Oh, ayunannya itu seperti ini yang pas ya, terus ampernya seperti ini yang pas, posisi kita dalam pengelasan juga seperti ini sudah pas gitu ya. Jadi harus sering-sering kita mengelas atau mencoba peralatan sebuah pengelasan seperti itu ya. Ini kita zoom sekali lagi ya. Nah, ini ada contoh satu lagi. Di sini ada slug inclusion, ada spatters ya. Nah, ini ada sebuah cacat pengelasan. Nah, ini sebenarnya sudah matang, cuman ada
beberapa cacat pengelasan, jadi hasilnya juga kurang bagus seperti itu ya. Nah seperti ini diusahakan harus bagus. Nah ini beberapa contoh yang saya balik ya. Nah kita lihat bersama-sama. Nah ini banyak sekali ya contoh cacat pengelasan seperti ini. Ini hasil dari pembelajaran, tapi tidak apa-apa ya, kita mencoba kembali. Nanti hasilnya yang bagus bagaimana Pak, akan saya tampilkan ke video selanjutnya, begitu ya. Mungkin video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.